cukup Islam saja. Udah selesai? Yang udah silakan kumpulkan. Sini ke depan. Yang udah bawa sini ke depan. Yang lainnya ayo cepat. Yang lain lagi. Dulu. Ayo yang udah belum habis. Cepat ke sini. Sudah habis waktunya, mana sudah 2 orang buat sini. Coba kita langsung bagi kelompok aja ya, bagi kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Nanti setelah dilihat video pembelajaran ini ya, kamu pahami supaya kamu dapat menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Arab Islam tersebut. Setelah selesai ini langsung disiapkan kelompoknya ya, sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ini silakan simak dulu videonya. Ini video tentang keadaan bangsa Arab Islam apa sebelum datangnya Islam. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita belajar sejarah, karena selamanya sejarah akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas keadaan bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam telah membuahkan sejumlah ajaran Islam. Di antaranya adalah Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Kebudayaan Islam ini masih terpelihara sampai sekarang. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan ini berawal dari perjalanan Amr bin Luhai ke Syam. Di sana, dia melihat para penduduknya menyembah berhala, kemudian mengenalkannya kepada penduduk Mekah. Sejak saat itu, mereka banyak yang menyembah berhala dan meyakini bahwa berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, dan kekuatan daya ingat, serta loyal terhadap pimpinan, dan juga mereka ahli sahih. Mereka juga punya sifat yang sabar. Kondisi kehidupan Arab di Jazirah Arab sangat keras, dan inilah yang menjadikan mereka menjadi kuat dan sabar. Namun, karakter positif tersebut terkikis oleh karakter negatifnya. Mereka suka minum khamar, berjudi, berzina, dan adanya perbudakan, bahkan menggugur anak perempuan hidup-hidup. Mereka beranggapan anak perempuan adalah aib dan hanya akan membuat sial. Yang berikutnya adalah keadaan ekonomi dan politik bangsa Arab. Untuk masyarakat Arab pedalaman, mereka menggantungkan hidupnya dengan berternak dengan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden. Dan masyarakat Arab ini terdiri dari beberapa suku. Mereka mempunyai rasa cinta yang berlebihan terhadap sukunya. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya peperangan. Anak-anakku, dengan belajarnya sejarah ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan guna meraih kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami dari video tadi? Bisa. Coba ibu pengen nanya, tadi keadaan keagamaannya bagaimana? Keadaan keagamaannya bagaimana? Keadaan pra-Islam?
ekonomi. Coba sekarang silakan kalian siapkan masing-masing kelompoknya. Disiapkan coba sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ayo. Nanti masing-masing kelompok ya, kalian mengisi soal yang ada di sini bergantian sesuai jumlah anggota ya. Isinya di sini di meja sini ya. Ini udah ada kertas yang disediakan untuk mengisi dari pertanyaan yang sudah ditentukan. Waktunya itu cuma sebentar ya. Pokoknya kalian harus selesai. Jumlah soalnya itu di sini rata-rata esai ya. Semuanya esai harus selesai dalam waktu 10 menit. Ya, silakan secara bergantian. Mulai dari kelompoknya masing-masing. Dilihat ya. Dilihat itu jumlah soalnya ini sebanyak 5 soal. Nanti kamu dibuka soalnya apa saja. Ini soal dari kelompok 1, 2, 3, 4. Soalnya sama ya. Silahkan diisi. Ayo hitungan kita berjalan mulai dari sekarang. Ayo cepat. Silakan dari masing-masing kelompok untuk isi bergantian. Cepat, waktunya cepat. Dilihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ya. Kasih nomor di sana jawabannya nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Bergantian ya, silakan.
Udah? Udah? Waktunya habis. Ya? Coba silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Ayo, silakan, ayo. Mulai dari kelompok 1. Ya? Boleh berdua. Silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Dari sini ke depan. Nanti masing-masing kelompok ya. Coba disimak bareng-bareng. Ini jawabannya bagus atau tidak. Nanti kamu kasih bintang. Bintangnya berapa? 1 atau 2. Kalau misalkan kasih bintang 1, oke? Bintang 2, bintang 2. Ini dari mulai dulu. Kalau bagus pisang berarti bintangnya berapa? 5, oke? Kamu angkat dari 5. Silakan dari dulu pertama ini dulu nih, presentasikan yang ini. Jawaban yang tadi. Ya. Silakan. Silakan jawabannya. Ya, terus? 2. Mabuk, berzina. Siapa lagi? Ngubur anak perempuan. Ya, terus? 3. Berdagang, pertanian, peternakan. Apa itu menggambarkan apa? Keadaan apa? Pedagang. Keadaan ekonomi. Bagus. Terus yang berikutnya? Sebelum datang Islam, sebelumnya kita berhala. Terus? Setelah adanya Islam, Ya. Allah dan Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan. Coba. Tadi hasil gambarnya mana? Hasil gambarnya? Hasil gambarnya mana? Ini. Hasil gambarnya ini keadaan keagamaan. Coba. Ibu minta bintang ini dari kelompok ini mau ngasih bintang berapa? Ini keadaan keagamaan. Gambarnya gambar orang mabuk-mabukan. Bintang berapa? Ngasih bintang berapa? Hah? Ngasih bintang berapa? Kalau bintang 5 berarti bagus ya. Ini kalau minum obat berarti menggambarkan keadaan
Jadi kalau dari segi politik ya, pada masa sebelum datangnya Islam itu yang berkuasa adalah kaum bangsawan dan kaum elit. Mereka itu sering melakukan peperangan antar suku hanya karena gara-gara masalah sepele ya. Tetapi setelah datangnya Islam, ajaran Islam itu adalah ajaran yang kapal, ajaran yang mana mengatur dari berbagai segi, baik itu dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Nah, jadi keadaan politiknya itu menjadi lebih baik setelah datangnya Islam. Karena pada dasarnya di dalam Islam itu adalah baik kelompok elit maupun kelompok bangsawan itu sama saja ya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan apa di dalam Islam? Yaitu adalah takwaan atau iman dan takwa. Ini coba dipresentasikan hasil gambarnya. Ini dari kelompok mana tadi nih? Kelompok 4. Dari kelompok 4 ini cocok nggak? Ini sosial apa coba? Gambar apa? Gambar apa ini? Ini gambar apa? Rendahnya harkat martabat seorang perempuan. Jadi ini menggambarkan bahwa perempuan itu hanya sebatas permainan saja ya. Terus yang berikutnya ini ekonomi. Cocok nggak? Ekonomi mana ini? Perkotaan apa? Hah? Terus yang ini politik cocok nggak? Oh. Coba ibu tadi yang menggambarkan ini, pilih gambar ini. Apa menggambarkan apa tadi? Menggambarkan apa? Sosial. Sosial dari mana? Perbudakan apa rendahnya harkat derajat perempuan? Rendahnya harkat derajat perempuan. Dengan datangnya Islam, harkat derajat perempuan menjadi lebih apa? Menjadi lebih dihargai sebagaimana ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita itu harus menghargai seorang perempuan. Di antara seorang ibu. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Di sini adalah kelompok yang cocok atau yang paling tepat mencontohkan gambar itu kelompok 4 dan kelompok 2. Untuk sementara pembelajaran sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di depan ya. Silakan disiapkan. Silakan siapkan. Siapkan ini adanya. Kalian dalam memahami keadaan dan syarat Islam. Ini sebelum pulang diisi dulu sebentar aja ya. Diisi dulu sebentar aja. Ini untuk penilaian secara individu ya. Untuk penilaian secara individu silakan silang. Ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dipilih aja, dipilih. Ya, dikasih nama, dipilih. Nih, belum pulang ya. Jadi kerja kelompoknya udah, tapi ini perlahan. Silakan.
buku LKS